Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Rahma Hidayati di 1915-020015 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tafsir ayat-ayat sosial politik ekonomi. Video ini merupakan pengganti tugas UTS dalam mata kuliah tafsir ayat-ayat sosial politik ekonomi. Tema yang akan saya bahas pada kali ini berkaitan dengan ayat-ayat ekonomi, yaitu mengenai keadilan ekonomi. Di dalam Al-Quran telah diisyaratkan akan pentingnya keadilan, salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi. Maksud dari keadilan ekonomi di sini yaitu bahwasanya kegiatan ekonomi harus menggunakan prinsip keadilan dengan tujuan agar kegiatan ekonomi dapat menyejahterakan dan memakmurkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, serta membuat harta kekayaan agar tidak dimiliki dan dikuasai oleh beberapa kelompok atau golongan saja, tetapi dapat dirasakan oleh semua golongan dengan cara-cara baik dan bijak yang telah diajarkan oleh agama Islam di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan mengenai keadilan ekonomi. Salah satunya yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kay la yakuna daulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini menceritakan konflik yang terjadi antara kaum muslim dengan Bani Nadir di Madinah. Pada saat itu, kelompok Yahudi atau Bani Nadir ini membuat perjanjian yang telah disepakati oleh mereka dan Rasulullah, yang mana isi perjanjian tersebut adalah kaum Bani Nadir dilarang melakukan penyerangan dan mengusik Rasulullah dan pengikutnya, dan dilarang bekerja sama dengan kelompok lain untuk memerangi umat muslim. Akan tetapi mereka melanggar dan merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Setelah mendengar berita tersebut, Rasul dan para sahabat turun dari benteng dan memberikan ultimatum pada mereka. Namun mereka tetap ingkar, sehingga Rasul dan para sahabat mengepung dan menyerang wilayah mereka. Dan pada akhirnya mereka menyatakan diri menyerah dan memberikan harta mereka kepada Rasulullah dan pasukannya tanpa perperangan. Harta inilah yang disebut dengan fai. Selanjutnya saya akan bahas mengenai prinsip keadilan ekonomi dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 terdapat beberapa prinsip ekonomi. Di antaranya yang pertama yaitu ekonomi tanpa monopoli. Prinsip ini menuntut manusia untuk hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, masyarakat, bahkan dengan alam seluruhnya. Tujuan prinsip ini adalah mencegah segala bentuk monopoli dan pemusatan ekonomi pada satu individu atau kelompok. Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 terlihat ketegasan untuk melarang adanya harta yang hanya dikuasai oleh orang kaya saja, dan bagaimana harta tersebut harus dibagikan secara adil dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu al-musawah dan al-taswiyah. Al-musawah yaitu memperlakukan semua pihak secara sejajar, sedangkan al-taswiyah
yaitu upaya menyamakan antara hak satu dengan hak yang lain. Pada dasarnya, manusia pasti menginginkan kebebasan dan mendapatkan apa yang berhak mereka dapatkan, tentunya dengan dasar keadilan. Prinsip ini perlu dan dijadikan sebagai tindakan untuk menjadikan keadilan tidak hanya berbentuk abstrak, tapi juga dapat dirasakan secara nyata. Yang ketiga yaitu proporsional, yaitu meletakkan sesuatu pada posisi yang sesuai dengan proporsinya, atau dengan kata lain memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip ini dapat dilakukan dengan cara memberikan atau membagikan harta sesuai pada tempatnya atau pihak yang berhak mendapatkan dan sesuai porsinya atau ukuran pembagian harta yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, antara anak SD dan anak kuliah tidak sama uang yang diberikan, karena masing-masing diberi sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Selanjutnya, implementasi keadilan ekonomi dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Salah satu contoh pengimplementasian keadilan sistem perekonomian diantaranya pada para sahabat Rasulullah saat perkembangan daulah Islamiyah, yaitu dengan cara mendirikan Baitul Mal untuk mewujudkan keseimbangan antara pemasukan dan pembelanjaan negara. Fungsi Baitul Mal adalah menyimpan kekayaan negara dan mempergunakannya untuk kemaslahatan umat Islam, sehingga harta kekayaan itu beredar secara merata dan tidak tertumpuk pada kelompok tertentu. Sumber pemasukan Baitul Mal yang paling penting adalah pajak, zakat, faiz dan 1/10 dari harta kekayaan. Faktor-faktor yang menjadi pendukung keadilan ekonomi diantaranya yaitu zakat, infak, pajak, ghanimah, dan faiz. Zakat dapat menjadi salah satu hal yang menjadi pendukung pemerataan harta kekayaan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat dapat membangun pertumbuhan ekonomi dan peredaran harta kekayaan jika dikelola dan dilaksanakan secara baik. Zakat juga dapat mencegah adanya pengumpulan harta pada satu individu karena dalam syariat Islam sudah ditentukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian infak. Menurut Tabai, berinfak adalah salah satu hal yang sangat dipentingkan Islam karena di dalamnya ada hak-hak yang harus ditunaikan. Selain meletakkan harta kekayaan, infak juga dapat mengangkat derajat ekonomi orang-orang kalangan bawah yang kurang mampu. Dengan demikian, kesenjangan akan semakin mengecil dan harta tidak hanya berada pada satu pihak atau kelompok saja. Selanjutnya, pajak. Keberadaan pajak sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dan pemungutan pajak bergantung pada objek pajak itu sendiri. Jika zakat digunakan untuk kepentingan mustahik zakat, maka pajak digunakan dalam seluruh sektor kehidupan dan seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Ghanimah dan faiz. Pada zaman Rasulullah, ghanimah dan faiz sangat berpengaruh dan menjadi penerimaan negara yang terbesar di samping zakat untuk kepentingan pembangunan dalam hal kesejahteraan masyarakat dan keperluan umat lainnya, khususnya bagi yang membutuhkan seperti fakir miskin dan lain-lain. Ghanimah merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dengan jalan perang dan pertumpahan darah, sedangkan faiz harta peninggalan musuh yang didapat tanpa jalan perang, artinya didapat dengan jalan damai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai keadilan ekonomi dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.